Penyakit gangguan mental. Kebayang nggak sih kalau selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kalian cuma bisa langsung bersosialisasi sama beberapa orang atau bahkan nggak sama seorang pun. Sisanya lewat perantara monitor. Karantina karena COVID aja udah bikin stres banget kan? Apalagi yang di luar angkasa. Pemandangan di luar gelap, nggak ada gravitasi, dikurung di dalam besi, mikirin bisa pulang sampai selamat apa enggak. Apa nggak keblenger tuh? Tapi untungnya, sampai saat ini nggak ada laporan tentang satupun astronot yang mengalami kegilaan ketika bertugas. Palingan adanya laporan tentang kecemasan, gangguan tidur, istirahat yang kurang menjadi permasalahan sehari-hari bagi mereka. Soalnya, NASA benar-benar nganggep serius permasalahan mental bagi para astronotnya. Jadi, sebelum para astronot itu lepas landas, mereka dilatih menggunakan 123 lembar percobaan kesehatan mental, obat-obatan penenang, hingga sederet keamanan psikiatris darurat. Dihantam oleh radiasi yang terus-menerus. Perjalanan luar angkasa pastinya akan melewati batas lapisan ionosfer bumi. Belum banyak yang mengetahui kalau di luar perisai ionosfer terdapat lapisan magnetosfer, yaitu lapisan medan magnet yang melindungi benda di luar angkasa termasuk bumi. Beberapa fungsi lapisan ini adalah untuk menangkal radiasi berbahaya yang berasal dari matahari, angin surya, dan semburan badai matahari. Nah, bisa dibayangin kalau ada benda termasuk astronot yang nggak dilindungi sama magnetosfer. Pastinya bakal terpapar berbagai radiasi kosmik mematikan yang nggak kasat mata setiap detiknya. Efek dari radiasi ini pastinya bukan hal-hal yang menyenangkan buat kita, yaitu meningkatnya resiko kanker, menghambat fungsi sel imun, penyakit radiasi, gangguan sistem kendali tubuh, pengurangan fungsi tubuh, hingga mutasi genetik. Kesehatan tubuh yang memburuk. Suka nggak suka, faktanya spesies bumi membutuhkan gravitasi untuk bertahan hidup. Jadi, hidup di tempat yang nol gravitasi bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Hasil studi yang dilakukan terhadap beberapa astronot ditemukan bahwa perjalanan antariksa dapat mempengaruhi aliran darah ke otak, permasalahan pada sirkulasi darah, mengubah mikrobioma usus, memicu resiko peradangan, menyebabkan penglihatan kabur, tulang rapuh, hingga pengecilan dan penyusutan otot. Selain itu, kulit juga akan menjadi sangat sensitif. Ketika sedang berjalan atau duduk, kulit rasanya seperti terbakar karena tidak menyentuh banyak benda dalam waktu yang panjang selama berada di luar angkasa. Kecerdasan berkurang. Peneliti dari University of Pennsylvania, Matthias Bassner, memantau kognisi seorang astronot yang bertugas cukup lama di ISS. Mereka melakukan 10 tes kognitif yang meliputi tes pre-flight atau sebelum keluar angkasa, in-flight yaitu tes pada saat di luar angkasa, dan post-flight, tes setelah mendarat lagi di bumi. Bassner menggunakan hasil tes sebelum penerbangan sebagai data bagi dasar penelitiannya. Ia menemukan bahwa saat astronotnya berada di luar angkasa, kemampuan kognitifnya normal. Tapi saat kembali ke bumi, Bassner dan tim mengidentifikasi adanya penurunan kecepatan dan ketepatan pada otak. Para peneliti menduga bahwa penyebab penurunan kognitif tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selain itu, kemampuan motorik sang astronot juga bisa menurun drastis karena otot sekujur tubuhnya mudah lelah, yang kemungkinan juga disebabkan karena tubuhnya jarang digunakan untuk aktivitas berat selama tinggal di ISS. Gen luar angkasa. Pada tahun 2018, salah seorang astronot NASA bernama Scott Kelly mengalami alternasi dan mutasi DNA setelah menjalani misi luar angkasa selama setahun penuh.
Sebelum berangkat keluar bumi, tubuh dan fisik Scott ini diperiksa total, bahkan sama kembarannya, Mark Kelly. Yap, jadi ceritanya si Scott ini anak kembar. Pas balik lagi ke bumi, Scott dan kembarannya ini dicek up ulang kan sama NASA. Hasilnya, DNA yang ada di tubuh Scott mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding sebelum dia berangkat keluar angkasa. Beda dari kembarannya, yang sebelum dan setelah Scott pulang ke bumi, DNA kembarannya masih tetap sama. Hal ini lantas dijelaskan oleh peneliti dari Weill Cornell Medicine, Chris Mason. Menurutnya, perjalanan keluar angkasa dapat mempengaruhi genetika. Ia mencari perubahan kimia dalam RNA dan DNA dengan mengurutkan seluruh genom. Para peneliti meyakini bahwa perubahan gen ini dihasilkan dari tekanan perjalanan luar angkasa yang dapat mengubah jalur biologis pada sel. Molekul RNA dan DNA yang mengambang bebas ini kemudian dapat memicu produksi lemak atau protein yang baru, bahkan dapat menghidupkan dan mematikan gen tertentu. Untungnya, 93% dari keseluruhan DNA Scott bisa kembali normal lagi tidak lama setelah dia kembali ke bumi. Gangguan penglihatan. Peneliti NASA sejak lama mengetahui bahwa bentuk mata astronot bisa berubah ketika berada di luar angkasa. Pada 2012, NASA mengeluarkan studi kasus terkait gangguan penglihatan atau kemampuan penglihatan yang berkurang yang ditimbulkan oleh keadaan gravitasi nol, di mana 27 astronot yang bertugas mengalami gangguan berbeda terhadap fungsi penglihatan mereka. 6 diantaranya melaporkan bahwa bola mata mereka memipih akibat dorongan dari cairan yang tertimbun di dalam tengkorak. Sementara itu, 9 lainnya melaporkan bahwa cairan cerebrospinal membanjiri syaraf penglihatan mereka. Bertambah tinggi. NASA melakukan penelitian kepada seorang astronot yang baru pulang bertugas selama setahun dari ISS dan menemukan bahwa astronot tersebut bertambah tinggi 3,8 hingga 5 cm. Peneliti melaporkan bahwa susunan tulang belakang astronot tersebut menjadi lebih longgar yang kemungkinan disebabkan hidup di gravitasi nol dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi pertambahan tinggi itu hanya berlangsung sementara. Karena saat tubuhnya sudah kembali mendapat gaya gravitasi bumi, tingginya akan kembali seperti semula alias sifatnya cuma sementara. Mikrometeorit yang seperti peluru. Sekecil apapun benda asing di tempat yang asing bisa jadi bahaya besar untuk kita kan? Termasuk mikrometeorit, yaitu partikel kecil yang terkumpul di luar bumi dan bisa nembus masuk ke dalam atmosfer. Tapi benda sekecil debu ini dapat menjadi musuh berbahaya yang mengintai mulai dari pesawat luar angkasa hingga para astronot yang sedang bertugas. Ketika tidak dalam sekumpulan awan debu, beberapa mikrometeorit ini diketahui mengambang dalam kesendiriannya dan benar-benar ngerepotin. Karena dengan kecepatan tertentu dapat menimbulkan kerusakan serius pada alat-alat yang ada. Bisa mengancam keselamatan astronot juga, hingga kalau dalam jangka panjang bisa menimbulkan lubang pada pesawat luar angkasa itu sendiri. Ya, kalian bisa bayangin lah ya, kayak yang di film-film, kalau ada kebocoran di pesawat, pasti taruhannya nyawa orang yang berada di kendaraan tersebut. Cuma Tuhan yang bisa menolong. Emang sih untuk sehari-hari buat kita yang pijak di bumi, harusnya emang cuma bisa berharap sama Tuhan termasuk dalam mengandalkan pertolongan keselamatan. Tapi kata banyak astronot, ketika mereka berada di angkasa, berasa banget kalau mereka adalah makhluk yang sangat kecil dan lemah. Jadi benar-benar berasa setiap yang mereka lakukan di atas sana, mereka berharap penuh sama Tuhan. Karena berada di luar angkasa juga berarti kalau kalian benar-benar dalam keadaan isolasi total. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, jangan pernah berharap deh untuk dapat pertolongan polisi, pemadam kebakaran, tentara,
tetangga, dukun apa segala macam. Cuma 3 pihak yang bisa nolong kalian, yaitu Tuhan, pertolongan NASA, ataupun usaha diri kalian sendiri. Contohnya para awak Apollo 13 yang cukup beruntung dan berhutang nyawa terhadap teman-teman di NASA yang bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan mereka ketika sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Kutukan time dilation. Buat kamu yang pernah nonton Interstellar, percaya deh, teori fisika di sana bukan mustahil adanya. Ingat nggak di scene terakhir, ketika Cooper balik ke bumi dan ketemu Murph, wow, umur mereka jadi terlampau jauh banget. Murph berumur jauh lebih tua, sedangkan Cooper masih nggak beda jauh dari terakhir sebelum keluar bumi. Hal ini namanya dilasi waktu atau yang kita kenal sebagai time dilation. Kejadian ini berhubungan dengan teori relativitas milik Einstein yang menunjukkan jika perjalanan waktu akan memperlambat waktu secara fisik bagi mereka yang bepergian mendekati kecepatan cahaya, yaitu hampir 300 juta meter per detik. Jadi gini, misalnya kalian pulang pergi ke Mars membutuhkan waktu selama 50 tahun dan kalian lepas landasnya pada usia 30 tahun, jadi pas balik lagi ke bumi, umur fisik dan penampilan termasuk fungsi tubuh harusnya berusia 80 tahun kan? 30 tambah 50 gitu. Tapi karena selama kalian berada di pesawat ulang-alik yang kecepatannya secepat cahaya, fisik kalian akan tetap seperti berusia 30 tahun. Jadi nggak heran kalau misalnya kita pergi selama 50 tahun keluar angkasa, yang pesawatnya bergerak sebanding dengan kecepatan cahaya, pulang-pulang ke sini, teman-teman kalian udah lebih tua semua dari kalian. Sekian infonya, gimana nih? Masih minat nggak buat piknik keluar angkasa? Kalau tetap minat, jangan lupa ngajak-ngajak ya, tapi bayarin. Sampai ketemu di video berikutnya, bye!